Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. Perkenalkan, nama saya Marlia. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar bisnis. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya Income Channel, biar kalian makin banyak pengetahuan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sederhananya, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor R.R. Dizky, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakannya atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Yang kedua, menurut Profesor Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran atau memberikan harga pada setiap jasanya. Yang ketiga, menurut Griffin dan Ebert, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir, menurut Muhammad Mahfud, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dari pengertian bisnis yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis secara umum adalah suatu aktivitas, yaitu bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jenis-jenis kegiatan bisnis. Ditinjau dari motifnya, bisnis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Bisnis yang berorientasi keuntungan, profit orient atau profit motif. Contohnya, perusahaan perorangan, CV, firma, dan PT. 2. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan atau nirlaba, non-profit orient atau non-profit motif. Contoh, yayasan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Jika ditinjau dari jenis kegiatannya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dalam jenis kegiatan pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Contoh, timah, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Yang ketiga, bisnis industri. Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak di bidang industri manufaktur, misalnya industri tekstil, garmen, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak berwujud, seperti perbankan, kecantikan, dan lain-lain.
Sedangkan jika ditinjau dari nilai kegunaan, bisnis dapat menciptakan 4 jenis nilai kegunaan, yaitu yang pertama, nilai guna bentuk, form utility. Bisnis yang menciptakan nilai bentuk atau form utility yang artinya adalah bisnis yang berusaha untuk mengubah suatu benda sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Contoh, perusahaan mebel, keramik, dan lain-lain. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Bisnis ini menciptakan nilai guna tempat, artinya yaitu memindahkan suatu dari suatu tempat yang kurang bermanfaat, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi, baik orang, barang, darat, laut, maupun udara. Yang ketiga, nilai guna waktu, time utility. Bisnis ini merupakan usaha menyimpan yang bermaksud untuk menyimpan barang dari suatu waktu yang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Contohnya, produk-produk hasil pertanian, misal cengkeh, kakao, padi, dan lain-lain. 4. Nilai guna pemilikan, possession utility. Bisnis ini menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilik terhadap sesuatu barang atau jasa. Misalnya, kebutuhan untuk memiliki kesehatan, kecantikan, pendidikan, dan keamanan. Manfaat bisnis. Dalam perbisnisan tentunya memiliki sebuah manfaat. Berikut adalah manfaat-manfaat dalam bisnis atau wirausaha, yaitu menciptakan lapangan kerja baru bagi orang, sebagai generator pembangun lingkungan, sebagai contoh pribadi unggul, terpuji, jujur, berani, dan tidak merugikan orang lain. Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun, memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Adalah yang pertama, rencana. Hal pertama yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha adalah business plan atau rencana tentang bisnis yang akan kita jalankan. Rencana ini mencangkup segala sesuatu yang ingin kita raih dan wujudkan dalam bisnis maupun gambaran produk kita nantinya. Selain itu, dengan rencana yang rinci dan matang, potensi kerugian yang nantinya akan kita alami dapat diminimalisir agar usaha kita dapat berjalan dengan maksimal dan lancar nantinya. Peluang. Selain rencana, juga ada peluang. Untuk menemukan peluang bisnis yang tepat, kita bisa melakukan riset pasar untuk menentukan target konsumen serta promosi apa yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka. Dengan menjalankan riset dengan maksimal, pasti kita bisa menemukan peluang bisnis yang tepat nantinya. Determinasi. Determinasi ini adalah tekad yang kita miliki dalam menjalankan usaha tersebut. Jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, memiliki tekad dan kemauan yang keras untuk menjalankan bisnis kita, maka kita pasti tidak akan mudah goyah. Meskipun telah mengalami berbagai macam kegagalan dan cobaan. Itulah mengapa determinasi bisa menjadi keberhasilan dan kegagalan wirausaha seseorang, karena tanpa determinasi seseorang pasti akan mudah menyerah begitu mengalami suatu masalah dalam bisnisnya. Etika kerja. Dalam setiap kisah entrepreneur yang sukses selalu ada cerita tentang etika kerja mereka yang positif serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena telah menjadi kebiasaan. Selain etika, hal yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha kita ke depannya adalah kedisiplinan dalam berbisnis. Passion.
Tanpa passion, seseorang tidak bisa menjalankan pekerjaan mereka. Begitu pula dengan pengusaha atau pembisnis. Setiap pengusaha harus mencintai apa yang mereka lakukan. Dengan adanya passion, kita pasti akan lebih nyaman dalam menjalani segala sesuatu serta akan tercurahkan kepada bisnis kita. Kemampuan. Bisnis kita akan semakin maju jika memiliki kemampuan yang mumpuni. Ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan atau skill kita, yakni dengan cara mengikuti seminar, sharing, dan diskusi sesama pembisnis, baik itu dari bidang yang sama maupun yang berbeda dengan kita. Dan masih banyak lagi. Sumber daya manusia. Kualitas dari sumber daya manusia yang ada dalam bisnis kita dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha kita. Tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni, bisnis kita pasti akan mudah goyah. Kita bisa merancang berbagai macam program untuk meningkatkan kemampuan pegawai kita secara berkala, sehingga sumber daya manusia yang kita miliki dapat menunjang keberlangsungan bisnis. Manajemen. Manajemen adalah fondasi yang menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Manajemen pun tak hanya meliputi pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, tetapi juga mencangkup manajemen waktu dan struktur keorganisasian wirausaha. Pemikiran. Dengan pemikiran yang open-minded, pelaku wirausaha akan mampu mengembangkan bisnisnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kreativitas. Dengan kreativitas yang tinggi, kita akan dengan mudah melihat solusi dari segala masalah, menemukan pola marketing yang bisa diterapkan, mengembangkan bisnis, serta menerapkan hal-hal unik sehingga orang tertarik dengan produk kita. Kompetitif. Dengan memiliki sifat kompetitif, kita pasti cenderung tidak ingin kalah dalam segala sesuatu dan memiliki perasaan ingin menang dalam persaingan. Sehingga kita pun akan berusaha untuk membuat produk bisnis yang dapat bersaing di pasaran. Modal. Modal adalah salah satu faktor utama yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jika modal yang kita keluarkan cukup untuk menopang bisnis kita, maka pasti bisnis kita dapat berjalan lancar. Marketing. Dalam bisnis, marketing yang tepat sangatlah penting untuk menjaring pasar serta dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tanpa adanya promosi dan pemasaran yang tepat, bisnis kita tidak akan dapat menjangkau target konsumen yang tepat, meskipun produk kita memiliki kualitas yang baik. Networking. Kita harus memiliki rekan bisnis yang tepat dan memiliki tujuan serta visi misi yang sama dengan bisnis kita. Selain itu, networking yang bisa menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha kita adalah rekan jaringan yang bisa membantu promosi atau pemasaran terhadap produk yang kita jual. Lokasi. Pemilihan lokasi juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis. Terutama jika kita membutuhkan akses kepada konsumen atau pelanggan kita seperti restoran. Jika pemilihan lokasi kita tidak strategis, tentu hal itu dapat menjadi kendala yang lama-kelamaan dapat membuat produk kita tidak berkembang. Kendala-kendala yang dapat menghambat bisnis. Dalam bisnis tentunya akan mengalami kendala-kendala. Berikut adalah contoh dari kendala yang akan dihadapi saat melakukan bisnis. Yang pertama, tidak memiliki modal. Modal adalah hal yang utama dalam sebuah bisnis. Namun, modal bukan hanya berbentuk uang atau materi. Modal juga bisa berupa keahlian, karakter yang baik, komitmen, kerja keras, keuletan, dan kualitas-kualitas lainnya untuk memulai bisnis. Kita harus memiliki modal. Modal tidak harus dalam jumlah yang banyak. Modal bisa digandakan seiring dengan berjalannya bisnis kita. Pengalaman yang akan kita dapatkan selama menjalankan bisnis akan membuat modal kita bertambah sedikit demi sedikit. Yang kedua, takut mengalami kerugian. Ketakutan menghadapi risiko adalah hal yang wajar.
dan dialami oleh semua orang. Apalagi jika kita telah memberikan investasi yang besar untuk bisnis tersebut. Namun, orang yang selalu takut berlebihan terhadap resiko tidak akan pernah berkembang. Mereka akan terus-menerus berada di tempat yang sama dan menjalani kehidupan yang stigma. Yang ketiga, malas bekerja. Bisnis baru tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras supaya bisnis tersebut bisa berkembang. Jika kita lebih suka untuk bermalas-malasan setiap hari, kita memang sebaiknya tidak memulai sebuah bisnis. Membangun bisnis hanya cocok untuk orang-orang yang mau bekerja keras dan ulet. Kita perlu menyadari bahwa banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir tetapi kurang bertindak adalah salah satu penghambat bisnis. Segeralah mulai rencana kita sekarang juga dan nikmati pengalaman yang menarik.